89,5 Jazz FM, musik terbaik pilihanmu. Selamat sore Sobat Jazz. Senang sekali Jazz FM hari ini super rame karena Erwita dan Nusiaran tidak sendirian. Kita sama teman-teman dari Sheila on Seven. Akhirnya ketemu sama bapak-bapak ini Sobat Jazz. Setelah berapa ratus juta tahun tidak menyambangi radio, berasa kayak udah fosil gitu ya. Waduh. Nah, udah menjadi sejarah katanya Mas Adam. Oke, boleh dong mungkin sapa-sapa Sobat Jazz dulu. Siapa tahu ada yang kangen sama suara-suaranya. Ya, dari mana dulu? Halo, saya Eros. Loh, Saya sapa kamu. Halo, saya Duta. Apa kabar Sobat Jazz semuanya? Halo Sobat Jazz, saya Adam. yang tadi namanya udah terlanjur dicatut ya? Saya Eros. Kenapa? Oke. Tadi namanya udah terlanjur dicatut Mas Duta jadi lupa gitu kan. Oke. Nah mungkin sebelumnya aku mau bilang selamat dulu untuk rilis single barunya yang sederhana. Terima kasih. Congratulations. Terima Luar kasih. biasa. Dan ini pas sama anniversary yang ke-30 ya. Yes. Wah, Sheila on Seven ternyata seumuran sama aku Sobat Jis. Waduh. Serius. Ini jadi memang bisa dibilang band yang legendaris nih udah bukan isapan jempol belaka karena udah terbukti 30 tahun 3 dekade. Nah, langsung ngomongin tentang lagu sederhana nih yang paling baru dirilis yang bisa dibilang kado spesial buat Sheila Gang gitu nggak sih? Iya. Atau tadinya rencananya bukan buat itu tapi kenapa terus tiba-tiba dirilis di pas anniversary ke-30? Oh, sebenarnya kan emang kebetulan kan Kebetulan punya lagunya. Kebetulan. ya, dari awal kita produksi Memory Baik itu kan sebenarnya kan kita emang bikinnya nggak cuma satu lagu, kita emang bikin beberapa lagu gitu. Jadi kita emang sebenarnya planningnya adalah oke, kita lepas satu-satu sambil kita lihat responnya gimana dari masyarakat. Ternyata Memory Baik responnya cukup baik gitu. Jadi emang kita lebih memilih untuk menunggu untuk merilis single yang berikutnya. Tadinya sih pengennya kayaknya setahun sih waktu yang cukup kayaknya untuk rilis lagi. Cuman ternyata emang ya masih sibuk jalan untuk manggung-manggung. Jadi akhirnya kebetulan juga acara 30 tahun kita tidak seperti lazimnya band-band lain, kita nggak bikin acara apa-apa, akhirnya kita lazimnya bikin pada bikin gede-gedean gitu ya. Kita terus bikin mini konser aja, sambil press con, sambil rilis lagu baru, sambil bikin mini show gitu. Berarti memang lagunya udah ada dari beberapa waktu yang lalu tapi di ecer kebetulan rilisnya dan pas lagu sederhana di 30 tahunnya Sheila on Seven gitu ya. Kenapa judulnya sederhana nih? Oke, mengingatkan kita coba mengingatkan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan itu dua hal yang berbeda. Oke. Jadi apalagi seperti yang kita tahu kondisi akhir-akhir ini kan memang ekstra ya. Indis ekonomi gitu ya. Jadi istilahnya kalau kamu bisa fokus apa yang kamu butuhkan, ya insya Allah bisa survive gitu. Jadi yang diinginkan bisa diprioritaskan di bawah apa yang dibutuhkan. Gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Makanya terus ini konsep yang sederhana, terus judulnya sederhana. Judulnya sederhana aja gitu. Nah, kalau untuk lagu sederhana ini ada kejadian apa atau mungkin siapa sih yang menjadi inspirasi dari akhirnya terciptanya lagu sederhana ini gitu kan? Tadi ngomongin antara kebutuhan dan keinginan, apakah ada kejadian ya sebenarnya spesifik secara atau tidak gimana? langsung kan itu yang dilakukan Sheila on Seven gitu. Jadi sebenarnya tanpa sama sekali maksud menggurui orang lain gitu. Tapi kan sebagai band yang udah 30 tahun ada gitu, sedikit banyak kan kita punya tanggung jawab moral juga buat pendengar-pendengarnya gitu, buat Sheila Gang-nya. Jadi nggak usah muluk-muluk buat seluruh orang gitu, buat masyarakat Indonesia gitu kan. Karena kan itu sebenarnya pilihan toh. Maksudnya cara hidup itu kan pilihan ya. Betul. Maksudnya zaman juga beda gitu. Nah, tapi kami mencoba juga memberikan alternatif cara menjalani hidup tuh seperti yang Sheila on Seven tuh ternyata ini 30 tahun band ini ternyata masih selamat loh gitu. Jadi maksudnya berarti somehow itu mungkin bisa works juga untuk beberapa orang gitu. Jadi makanya kita sebenarnya lebih ke cerita aja, lebih ke cerita. Ini loh yang dijalanin Sheila on Seven. Kalau ternyata Sheila on Seven selama ini menjadi panutannya mereka, menjadi referensinya mereka,
Ya kalau itu ternyata relevan sama apa yang mereka jalani kan ya berarti hidup kita setidaknya berguna bagi sebagian orang kan gitu. Oke. Ya, sebenarnya sesimpel itu sih. Oke. Bukan maksudnya jadi motivator atau apa enggak sih. Kita lebih ke cerita pengalamannya Silon Seven. Jalan yang kita pilih. Iya. Oh yes. Sharing Dan jalan. ternyata buat Silon Seven itu works sampai hari ini. Oke, siapa tahu Sobat Jis dan Sheila Geng lain yang bisa mengambil jalan yang sama dan juga works juga untuk Sobat Jis dan Sheila Geng yang lain gitu kan Ya, harapannya. Oke, nah kalau dari segi lagunya sendiri nih, kira-kira ada keunikan atau ciri khasnya apa sih yang mungkin di antara lagu-lagu lain ini agak beda nih, atau ada hal apa benang merah dari lagu-lagu dulu yang ada di lagu Sederhana? Kalau itu mungkin sebenarnya lebih ke yang dengerin kali ya, yang rata-rata waktu mereka denger teasernya, terus begitu denger lagu fullnya mereka agak lumayan kaget gitu. Cuman buat kami sebenarnya tidak ada maksud untuk seperti itu juga gitu, karena emang sebenarnya kami lebih ke pendekatan yang kami mau bikin aja, karena kan kayak kami bilang tadi, kami bikin sebenarnya nggak cuma satu single Memori Baik aja, ada beberapa single. Jadi dari beberapa single itu moodnya itu memang alhamdulillah yang kita pilih itu untuk direkam itu adalah moodnya beda-beda gitu. Jadi biar lebih variatif aja gitu. Dan sebenarnya kita nggak merasa menjadi orang lain, karena kan emang roots yang seperti itu sebenarnya yang lebih ekstrim bahkan kita pernah lakuin kan, kayak di lagu apa namanya album ya, Pemuja Rahasia gitu dan lain-lain gitu, maksudnya bukan kali pertama gitu. Jadi dan ini pun sebenarnya juga menurut kita sebenarnya nggak se ekstrim itu juga. Jadi masih dengan cirinya Silon Seven, makanya kami merasa bahwa ya ini worth trying untuk didengarkan ke teman-teman Sheila Geng semuanya. Jadi bisa dibilang meskipun ada sedikit sentuhan yang mungkin bagi orang agak kaget gitu ya, Iya. Wah, agak ngerasa fresh gitu mungkin, tapi sebenarnya rootsnya tetap Sheila banget gitu ya. Tapi mostly alhamdulillah in a good way sih. Jadi surprise in a good way gitu ya. Jadi kayak ya pasti ada aja lah. Kan namanya musik kan selera ya. Betul ada sekali. Yang seneng, ada yang nggak seneng, ada yang terus tiba-tiba maca pengamat musik juga banyak kan gitu. Tapi kan itu boleh-boleh aja. Sah-sah aja dalam menikmati karya ya. Makanya justru itu yang akan memperkaya perkembangan musik kan. Betul maksudnya sekali. Kayak setiap masyarakat punya pilihan untuk mau mendengarkan apa gitu. Tapi surprisingly bahasanya anak sekarang ternyata ini mereka lebih kagetnya in a good way gitu. Jadi emang ternyata enak juga gitu. Ya alhamdulillah gitu. Oke. Dan kemarin kan selain rilis untuk lagunya juga rilis video lirik ya di YouTube ya? Iya, karena video klipnya memang baru akan dibuat sih sebenarnya. Jadi video klipnya baru OTW, tapi kemarin yang udah rilis video lirik dulu. Yes. Dan itu kayaknya studionya di Jepang ya? Iya, jadi itu sama. Jadi beda kan kalau jadi waktu Memori Baik kita bikin video lirik sendiri. Habis itu keluar video klipnya. Habis video klipnya keluar nggak lama keluar behind the scene-nya. Habis behind the scene-nya keluar live-nya, live Memori Baik. Nah, yang ini beda, kita bikin beda. Video liriknya sekalian video live-nya aja gitu. Karena kan emang ada stok video live-nya, kan kita bikin live-nya juga ada beberapa lagu. Jadi berarti itu tahun berapa itu untuk ya waktu bikin Memori Baik itu 2024 ya. Jadi itu kita bikin sekalian jadi video lirik. Jadi paling abis ini nanti video klip, abis video klip paling nanti terakhirnya behind the scene. Berarti di Jepang itu pure untuk recording live sessionnya aja, atau ada proses recording live session sama mixing mastering. Cuman waktu Memori Baik kita memang make yang hasil dari Jepang, yang untuk dirilis ke publiknya gitu. Lagunya kebetulan kemarin yang sederhana ini kita akhirnya pakai versi mixing mastering yang di Indo. Di Indonya di Jogja ya Mas? Di Jogja. Made in Jogja berarti lah. Iya. Walaupun sebenarnya stok mixing mastering yang Jepang ada juga. Cuman kayaknya atas pertimbangan dan lain hal, akhirnya kita pilih
mixing yang di Jogja. Oke. Berarti bisa dibilang ini lagunya hasil dari 2 tempat J gitu ya, Jogja dan Jepang. Jadi nggak tahu nanti yang single berikutnya nanti mixingnya mungkin di Botswana mungkin atau di Zimbabwe. Iya, di Zimbabwe. Oke, wah menarik banget Sobat Jus. Berarti untuk video klipnya masih video klipnya masih OTW gitu ya, baru mau diproduksi. Tapi udah ada bayangan atau ada yang bisa dibocorin? Direkturnya Mas Dimas Jaya. Rencananya itu. Tapi selain itu belum ada yang bisa dibocorin ya? Belum. Oke. Karena kita sendiri juga belum tahu. Kita masih manut sama direkturnya gitu storyboardnya seperti apa, kita belum brainstorming lagi. Oke. Berarti ini Sobat Jus worth to wait ya untuk. Tapi memang targetnya itu akan keluar di akhir Juni. Akhir Juni? Ya, bulan ini. Berarti syutingnya ya hopo Mas kira-kira? Ya kan paling nanti syuting kan minggu-minggu. 5 menit lagi. Oh, habis ini. Minggu-minggu ini mungkin syuting. Terus nanti kan mungkin first editnya mungkin seminggu atau 10 hari, nanti 2 minggu. Targetnya pokoknya akhir Juni ya, ini kalau ya. Akhir Juni awal Juli. Kalau nggak awal Juli tapi jangan sampai akhir Juli sih. Berarti antara sekitaran akhir Juni sampai awal Juli ini udah bisa dilihat insya Allah ya untuk mudah-mudahan. Video klipnya ya. Satu pertanyaan yang sebelum kita jeda lagu. Kira-kira gimana cara menjaga diri tetap sederhana di tengah popularitas? Wes, pertanyaan filosofis roto apa Tiki? Sebenarnya itu sesuatu yang sebenarnya nggak dipikirkan gitu, karena kan kita emang lebih ke menjalani aja kan. Jadi cuman menjadi diri sendiri. Ya, menjadi diri sendiri itu kan pokok pikirannya lah. Tidak berusaha hidup berdasarkan standar orang lain gitu. Jadi kayak kita sering bilang tadi bahwa sederhana itu bukan menurut versinya kita sebenarnya bukan apa adanya, tapi sesuai porsinya gitu. Sesuai porsinya. Jadi kita menjalani industri ini kan, saya album pertama Sheila on 7 kita rekaman 98. Keluar albumnya 99. Berarti itu saya rekaman pertama itu saya umur 18. Sheila on 7 dengan lagu kita terus dan itu kan saya umur 19. Eros sama Adam 20. Waktu itu Sakti juga 19, Anton waktu itu juga 20. Jadi emang sebenarnya kita pun pasti mengalami fase itu gitu. Kita berangkat dari background keluarga yang beda-beda. Pasti juga begitu dapat uang pertama dalam membelanjakan itu juga pasti beda-beda gitu kan, karena kan emang keadaan kita nggak sama sebenarnya. Betul. Background orang tuanya beda-beda gitu. Tapi somehow itu jadi ajang mempelajari kehidupan yang baik gitu. Karena emang gimana caranya kita nggak ngiri kalau teman kita bisa beli ini tapi kita belum bisa gitu, atau gimana. Tapi kan kita mengalami fase itu. Bukannya nggak pengen gitu, kita pengen gitu. Namanya anak umur belasan tahun terus tiba-tiba pegang royalti gitu, dapat uang gitu, manggung terus tiba-tiba punya uang sendiri gitu. Itu kan pasti pengen gitu. Tapi alhamdulillah sih 5-5-nya dari kita waktu itu, meskipun kita berangkat dari background keluarga yang berbeda-beda, tapi relatif mirip-mirip kok. Maksudnya nggak terus timpang banget gitu caranya menjalani hidup gitu. Dan kebetulan saya kan waktu itu saya segala macam uang royalti saya kan titipin ke ibu saya waktu itu. Jadi saya kemana-mana, pergi mau manggung atau mau pergi main, ya saya masih tetap minta uang saku ya. Iya, tetap lazimnya anak yang jaluk sangu sama orang tuanya gitu, sama ibunya gitu. Dan saya kebetulan kan emang bapak saya udah nggak ada waktu saya kelas 1 SMA kan. Jadi mungkin saya di era itu emang tahu benar keadaan keluarga saya seperti apa gitu. Makanya mungkin waktu itu saya prioritasnya begitu punya uang buat keluarga, bukan buat semata-mata buat happy-nya saya, gitu tapi saya pokoknya gimana caranya saya punya rumah dulu lah buat ibu gitu. Karena kan waktu itu kan
waktu awal-awal Sheila on Seven tuh kan saya masih di rumah yayasan dari peninggalan kantornya bapak, sedangkan bapak kan udah nggak ada kan. Jadi saya emang belum punya rumah gitu. Jadi waktu itu emang goalnya saya punya rumah gitu. Tapi kan memang mungkin beda-beda toh. Iya, Misalnya tiap orang beda. kayak mungkin Eros waktu itu dia udah bisa bikin rumah dan punya studio gitu. Tapi kan tidak berarti terus saya harus maksain melakukan hal yang sama. Iya, melakukan gitu hal yang sama ya. karena meskipun kita kerjanya bareng, tapi kita berasal dari background yang beda-beda, ya mirip-mirip sebenarnya, cuman kan tetap namanya kebutuhan Ada orang tuh Nggak bisa beda-beda sama. gitu. Nah, kita tuh udah belajar dari belasan tahun itu gitu loh. Oke. Karena emang kayaknya kan gaya hidup kayak gitu kan emang harus dilatih ya. Benar. Gitu. Jadi nggak bisa instan ya untuk Kalau menjadi instan pasti akan sulit sih, sederhana gitu. dan sesuai dengan porsinya itu Ya, memang dan- butuh latihan bertahun-tahun. Dan sebenarnya kan kita juga nggak pernah mengkategorikan kita sederhana sebenarnya. Aku mau hidup yang kayak gini. Iya, gitu. pokoknya sesuai porsinya aja gitu, sesuai Oke. kebutuhannya aja, dan somehow orang melihatnya itu ini sederhana sekali karena mungkin mereka lihatnya ini Sheila on Seven nih gitu. Harusnya bisa Nah, gitu mungkin beli itu ya. gedung 10 Ya, lantai gitu mungkin, kan. gitu kan saya nggak tahu ya, tapi kan itu kan Oke. lebih ke kayak penilaian orang-orang ya. Tapi kalau itu memang bisa membawa aura yang positif, menjadi inspirasi kan ya alhamdulillah, berarti kan hidup saya setidaknya berguna buat orang lain juga kan. Berarti bener ya, balik lagi kayak kata Mas Eros tadi, ini tuh lagu tentang antara keinginan versus kebutuhan itu tadi, yang mana yang perlu diprioritaskan. Iya. Oke, kalau gitu Sobat Jis, kita akan jeda dulu 1-2 lagu di Jis FM. Habis itu kita akan balik ngobrol lagi sama teman-teman dari Sheila on Seven, tentunya masih bahas tentang lagu sederhana dan beberapa cerita di seputarnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jis FM. Sobat Jis, balik lagi di Santai Sore di Jis FM barengan sama Erwita Danu dan juga Pak Duta, Pak Eros, dan Pak Adam dari Sheila on Seven. Halo. Hoi. Boleh ya dipanggil Kamu masih di bapak-bapak sini? ya. Sudah bapak-bapak semua ini ya. Ternyata waktu sudah cukup lama berlalu, sampai 30 tahun udah Time umurnya flies. Sheila on Seven 30 tahun, dan sudah merilis single sederhana yang sebenarnya untuk produksinya udah dari beberapa waktu yang lalu ya, barengan sama Memori Baik gitu Yeah, yeah. dari 2024, tapi akhirnya bisa dirilis di tahun ini. Kemarin Rabu ya, tanggal 3 berarti ya. Atau gimana? Bener Tanggal ya? 6. Tanggal 6. Tanggal Tanggal 6 6 tuh baru besok Sabtu ya? Mei. Oh, 6 Mei. Iya, 6 Mei. Oke, 6 Mei. Berarti sudah lumayan hampir jalan Taurus sebulanan. bintangnya Sheila on Seven, Taurus. Oke. Kirain Gemini gitu kan. Ternyata Taurus. Yang Gemini Ahmad Dhani itu. Waduh, keramel-melu ya Mas ya. Oke, berarti ini untuk kayak merch gitu ya, untuk sederhana berarti udah bisa didapatkan ya, merchandise Iya. dan sebagainya macamnya. Kalau ada Sobat Ya, Jis yang- merchandise cuma kaos sih sebenarnya. Tapi kaos band tuh tetap sampai sekarang jadi favorit loh. Iya, alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillah, masih banyak yang ngincer juga. Iya. Oke, nah berarti kan tadi udah rilis beberapa lagu sekaligus ya, barengan sama Memori Baik, terus sederhana dan yang ngerekamnya ngerekamnya udah ngerekamnya ada beberapa, tapi yang rilis rilis kan 2. baru Memori sama sederhana. Nah, kira-kira yang lain ini akan dirilis dalam waktu dekatkah atau mungkin mudah-mudahan tidak. Oh, mudah-mudahan tidak. Ya mudah-mudahan tidak, karena kan kalau tidak itu kan berarti kan sederhana masih pengen didengerin sama orang-orang kan. Gitu. Orang-orang belum bosan kan. Kalau Oke. nanti kalau orang-orang kira-kira udah bosan, ya baru kita keluarin yang baru Oke, lagi. berarti jadwal Mudah-mudahan- rilisnya Mudah-mudahan nggak urgent, harus cepet-cepet. Iya. kira-kira kategori urgentnya apa ini Mas Adam? Ya itu tadi yang sudah disampaikan Pak Duta. Mudah-mudahan kan lagu ini tetap didengarkan terus gitu. Oke. Mudah-mudahan tetap senang mendengarkan lagu ini. Tapi kalau udah kira-kira butuh cepet-cepet ya udah kita rilis. Gitu. Oke, berarti tergantung Tetap situasi. 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi ya, biar hemat. Iya. 2 ngecer. tahun lagi itu berarti berapa? 2028. Oh ya masih aman. Waduh. Ya 2029, jangan 3 tahun lagi berarti. Ya, Berarti 2 tahun lagi aja, Iya, jangan 3 tahun ya. Dia paling- maksimal. Maksimal paling 2 lama tahun 2 lagi ya. lah, gitu. Oke, berarti untuk apa rencana kayak mau sekalian rilis album atau EP gitu-gitu belum ya? Enggak sih, So far tapi belum ya nanti kan ditunggu aja. Nanti kalau insya Allah Sheila on Seven seproduktif itu kan, ntar kalau bisa kekumpul 8 kan udah kayak EP. 7 apa 8 lagu udah kayak EP. Oke. Berarti kalau dalam waktu dekat mungkin belum, tapi Iya. entah ntar beberapa Ya kita waktu lihat. depan kita lihat saja gitu ya. Mudah-mudahan ini Oke. seproduktif itu.
Oke, nah ini ada pertanyaan dari Sobajis yang udah masuk di Instagram. Instagramnya @ganuganu, katanya ada nggak sih elemen yang nggak boleh hilang dari musik Sheila on 7 setelah mengalami berbagai perubahan selama 30 tahun ini? Ada nggak elemen musik yang Kalau elemen musik sih kita nggak pernah bilang ada yang boleh hilang atau enggak sih. Sebenarnya tujuan bermain musiknya Sheila on 7 aja nggak boleh hilang. Oke. Karena itu yang mempersatukan kami di antara perbedaan yang ada tuh yaitu selama ini gitu. Ya kebetulan mungkin yang masih bertahan ya tinggal 3 ini gitu. Ya mungkin 3 ini yang masih bisa berkompromi untuk menselaraskan perbedaan-perbedaan yang ada gitu kan. Jadi bukan berarti yang 3 ini juga kompak-kompak banget juga enggak juga gitu. Cuman salah satunya ya mengembalikan ke tujuan utamanya main musik apa gitu. Jadi memang tujuannya adalah ya mengekspresikan diri dan membahagiakan sebanyak-banyaknya orang kan. Jadi ya so far sih dan bermanfaat ya. Iya, bermanfaat bagi banyak orang ya. Banyak orang tuh dalam lingkup yang kecil ya Sheila Gang itu tadi gitu. Jadi selama Sheila Gang masih ada sebagai alasan Sheila on 7 ya insya Allah Sheila on 7-nya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan gitu. Jadi mungkin secara elemen musik gak ada yang selalu spesifik apa gitu ya. Karena buat kita ya ibaratnya kan kita referensinya ya maksudnya ya Sheila on 7 ya cara main bassnya Adam seperti apa, cara nyanyi saya seperti apa, cara Eros main gitar seperti apa, ya itu kan yang emang udah ciri khasnya seperti itu. Jadi, gitu ya. Ya kayaknya kan terus seperti itu sih. Gitu. Dan kalau direlatin lagi sama ini tadi ya lagu sederhana tentang keinginan dan juga kebutuhan gitu. Selama 30 tahun berkarya kan pasti ada tuh lagu-lagu atau mungkin album gitu yang menurut bapak-bapak ini gitu ya kayaknya secara musikal udah sesuai deh sama keinginan kita gitu, keinginannya tapi secara begitu dirilis kok ternyata kurang mendapat respon yang positif gitu. Itu kan both sides of stories itu kadang itu dua hal yang tidak selalu bisa berjalan seiring dan kita sadar betul itu gitu bahwa dan saya pernah bercerita juga bahwa kan sebelum ini kan Sheila on 7 pernah melakukan selama perjalanannya pernah melakukan ya sebuah fase di mana kita cukup egois pada diri kita sendiri, kita menuangkan apa yang kita pengenin ke dalam sebuah album. Itu mungkin Mas Adam bisa cerita. Gimana? Langsung. Biar nggak ngantuk toh. Kok album itu? Cepul itu kalau saya mungkin. Tapi sebenarnya gini sih, sebenarnya yang pasti semua lagu atau album yang sampai saat ini sudah kami rilis itu memang kami menyukai karya itu, kami senang membawakannya. Tapi kan ceritain dulu dong yang makanya yang benar-benar kepinginan tanpa kita kita juga mikirin pasar gitu kayak istilahnya audience. Sebenarnya bukan kebutuhan pasar sih, sebenarnya lebih ke karena kan yang menuangkan. Karena waktu itu kan memang ya mungkin seperti waktu kita waktu itu beberapa tahun kan kita menambah referensi musik, kita mendengarkan musik yang lain-lain, terus akhirnya ada keinginan untuk menuangkan itu ke karyanya Sheila. Tapi waktu itu memang memang responnya beda-beda nih. Tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Secara musisi kita nggak pernah menyesali apa yang sudah kita buat sebenarnya. Cuman kan kita hidup waktu itu kita hidup juga beriringan bersama dua elemen penting lainnya kan. Satu elemen penting adalah industri, ya karena Sony Music yang membiayai, mereka pasti mikirnya industrinya kan. Betul. Kebutuhan materinya pasti yang dipikirkan. Terus balik modal. Terus yang ketiga ya fansnya. Nah itu yang saya bilang tadi bahwa kan fans kan sebenarnya kan untuk Sheila on 7 kan dari awal kan sebenarnya cukup militan ya. Jadi kan mereka tumbuh bersama lagu-lagunya Sheila on 7. Nah itu kita bikin album Pejantan Tangguh itu kan album keempat. Itu kan
cukup mengagetkan buat mereka gitu. Bagi musisi itu adalah album yang luar biasa. Respon dari sesama musisi pun mereka hampir semua mengatakan bahwa itu album yang itu termasuk masterpiece-nya Sheila on 7. Tapi kalau dari segi industri Sheila on 7, Sony Music tidak happy lah dengan itu karena jualannya juga kurang bagus. Itu jualan yang terburuk lah di era jualan fisik masih bagus. Di era pasar fisik masih bagus, dia jualannya paling buruk gitu. Nah, dari itu mungkin bisa dikorelasikan dengan fans-fansnya Sheila on 7 gitu yang tadinya tumbuh di album pertama, kedua, ketiga juga mulai kayak kok jadi kayak gini ya gitu. Jadi kan somehow itu proses transisinya kita jadi dewasa gitu. Jadi kayak oh berarti di album berikutnya kita nggak boleh egois juga gitu. Nggak usah muluk mikirin apa yang laku aja. Tapi at least yang dengerin kayak misalnya Sheila Gang itu juga happy dengerin album itu tuh dengerin mereka happy gitu. Ya kita mencoba menerka-nerka aja. Jadi mencoba lebih bijak menuangkan apa yang kita pengenin, apa yang kita pengenin yang kita dapat dari referensi yang ada, yang kita tuangin tuh sebijak mungkin yang kira-kira yang ingin dewasa bersama juga bisa ngikutin, nggak ditinggal gitu. Itu aja sih gitu. Kan kalau dipikir-pikir dari album pertama sampai terakhir dan sampai single-single itu kan udah kayak timeline yang naik turun, dan itu ya rata-rata mereka mengatakan bahwa itu mengiringi kehidupan mereka dari SD, ada yang dari SD, ada yang dari SMP, ada yang dari SMA, sampai kuliah. Kenalan sama orang, terus putus, terus kenalan sama orang lagi, kawin, punya anak. Nah, kayak gitu. So, anaknya didengerin lagu Sheila on 7 gitu, kayak ibu-ibu tadi lah misalnya. Anak SD aja taunya lagu Dan, berarti kan itu yang dengerin lagu Dan mungkin ibunya kali gitu. Terus anaknya jadi terinfluence juga. Jadi bisa dibilang emang apa ya, fase dan timeline albumnya Sheila on 7 yang naik dan turun ini tuh ya sebenarnya ya kayak kehidupan kita manusia aja gitu ya. Ada naik dan turunnya juga. Dan ngomongin soal Sheila Gang, bener ya tadi itu bisa dibilang kalau di Indonesia tuh fanbase paling loyal lah ya menurut. Iya, saya mungkin bisa bilang kayak gitu sih. Ya kan luar biasa banget loh Sheila Gang sini. Kira-kira buat Sheila on 7 kalau paling loyal ya mungkin meskipun kalau paling banyak saya nggak tahu ya. Iya, tapi yang jelas paling loyal gitu ya. Kalau cukup loyal, cukup militan. Iya, masuk itu masuk Sheila on 7 harusnya masuk. Sheila Gang harusnya masuk. Nah, ini berarti gimana cara Sheila on 7 tuh memaknai dan menghargai kehadiran Sheila Gang selama 30 tahun perjalanan ini, kok bisa sampai seloyal, semilitan ini tuh dijampi-jampi apa sama Sheila on 7 mungkin sebenarnya? Kalau sekedar kata-kata mungkin nggak akan cukup ya, tapi mungkin somehow karena mereka juga merasakan betul bagaimana Sheila on 7 berjuang untuk bertahan, untuk bisa selalu jadi kebanggaannya mereka gitu. Maksudnya dengan karya-karya, dengan perform di mana-mana gitu. Maksudnya bagaimanapun Sheila on 7 tetap jadi kebanggaannya mereka gitu. Jadi lebih kayak gitu sih sebenarnya. Walaupun emang ya kayak misalnya sebelum COVID sih, waktu itu kan kami cukup rajin sih kalau kayak datang ke base camp mana, anniversary-nya base camp mana, atau kita lagi manggung di mana. Misalnya base camp-nya pun masih misalnya 1,5 jam dari kota yang kita datengin, atau 2 jam itu kadang-kadang kita masih datengin juga gitu. Ya. Jadi tapi setelah COVID emang itu belum kita lakuin juga gitu. Maksudnya karena kita emang kota-kotanya juga sebenarnya setelah COVID kan belum banyak juga sebenarnya. Ya kita, beda sama zaman sebelum COVID ya. Kita alhamdulillah main, tapi kan emang kota-kotanya kadang-kadang itu aja gitu, kayak nanti ke situ. Tadi balik-baliknya sama-sama aja gitu yang di luar Jawa juga belum banyak. Tapi alhamdulillah kan kemarin kan ada konser tunggalnya itu kan yang Tunggu Aku Di itu kan kita juga hampir ke semua pulau-pulau yang di Indo kan, meskipun di satu pulau cuma satu kota ya. Cuman kan paling nggak itu mungkin bisa jadi awal gitu. Betul. Jadi sembari itu sih sebenarnya yang untuk rajin silaturahmi lagi. Ya, yang rajin untuk kita lakuin untuk silaturahmi sih lebih ke paling foto bareng paling setelah konser. Jadi emang setelah konser itu kita termasuk band yang abis main gak langsung pulang gitu. Jadi kita emang siapa yang punya member resmi Sheila Gang, dia emang punya akses untuk bisa ke backstage, untuk bisa foto bareng gitu. Jadi kalau yang datang misalnya ya waktu itu rekornya 400 orang lah. Jadi 400? Abis manggung pun panggungnya udah kelar diberesin, kita baru
kita baru selesai foto-foto gitu. Jadi Okay. jadi padahal mungkin selesai main udah dari jam 11 apa jam setengah 12, kita baru pulang jam 2 gitu. Ya pernah gitu. Jadi Pernah tuh ya. Jadi paling yang kita lakuin sih paling ya itu yang bisa kita lakuin sekarang. Kita belum bisa yang sampai kayak dulu lagi sebelum Covid. Ya mungkin di samping umur juga ya, maksudnya kita nggak sekuat dulu juga untuk kemana-mana gitu, nyamperin gitu. Keterbatasan waktu juga. Iya, lebih kayak gitu sih. Okay. Tapi mudah-mudahan akan ada waktunya dan akan ada kekuatan kita untuk bisa. Amin. Karena udah banyak banget yang nungguin nih dari tadi kolom komentar, ada yang dari Bali, Banten, dari mana-mana. Semuanya katanya Bandung tuh nungguin Sheila semuanya. Mudah-mudahan. Tapi untuk roadshow lagu sederhana ini bakal mampir ke kota mana aja selain muter-muter di Jogja? Ya kalau ini kan yang jelas yang udah ada schedule-nya kan Jakarta habis itu. Cuman kan emang yang kita pengen kan kayak Jawa Timur, mungkin kan Surabaya, Malang. Terus karena Malang kebetulan kita di akhir tanggal 20 kan kita ada show di Malang. Jadi sekalian itu ya. sekalian gitu. Terus sekalian muter radio terus Bandung. Ini yang dekat-dekat ya Klaten, Solo sama Magelang, Semarang paling. Oke. Ya, Berarti ini Sobat Ji, Sheila Geng yang ada di kota-kota itu silahkan ditunggu aja kabar-kabarnya begitu ya. Semoga kita bisa ketemu di sana juga gitu. Nah tadi kan juga berarti memang selama 30 tahun perjalanan nih ada banyak inspirasi yang datang untuk jadi ide bermusiknya. Nah kalau akhir-akhir ini gitu ya, selain musik, selain influence musik mungkin, ada nggak sih kegiatan atau hobi di luar panggung yang ternyata rasa-rasanya belakangan justru jadi ngasih inspirasi baru buat berkarya? Tiga-tiganya nih. Ya wajib sebenarnya kalau inspirasi buat berkarya sih sebenarnya hobi lain sama-sama aja sih, gitu. nggak ada sih, maksudnya kayak hobi spesifik yang bikin kita berarti atau lagi suka lari terus jadi terus pengen bikin lagu tentang gitu. pelari culture gitu misalnya, enggak juga gitu. Ya kalau hobi yang dijalani ada, misalnya kayak kami bertiga lagi seneng-senengnya main tenis gitu. Ya paling itu sih, cuman enggak, hobinya buat penyemangat aja gitu ya. Iya. Nanti kalau meskipun akhirnya mainnya jadi tiap hari kan lumayan juga ya, nyewa lapangan, harus beli bola, beli peralatan kan, ya jadi tak murah hidup di tengah kota. Atau mungkin tuh jadi semangat untuk berkarya lebih banyak biar balik modal bisa sewa lapangan. Itu benar. Itu benar. Oke kalau gitu. Nggak tahu kalau yang lain, kamu ada hobi apa yang bikin inspirasi bikin lagu? Apa Mas? Sorry. Ya kalau saya kan nggak ada juga. Apa? Nggak ada nih. Penting kalau badannya sehat, itu akan bisa trigger. Aduh muncrat. Kalau badan sehat, pasti pikiran sehat, itu pasti inspirasi apa aja bisa lebih mudah datang. Kalau sakit boro-boro bikin lagu. Iya. Iya toh. Rasanya wes kayak harap sakaratul maut kan atau? Iya, sebelum menjalik janganlah. Aduh. Oke, Mas Adam lagi ada hobi terbaru apa akhir-akhir ini? Hobinya ngusilin. Waduh. Ya, Mas pacar, Mas Adam. Sama tadi katanya tenis tuh. Oh gitu, disamain sama temannya aja gitu ya, biar terlihat kompak gitu kan. Oke, baik, nanti masih ada beberapa hal yang akan aku kepoin lagi dari Sheila on Seven. Tapi mungkin mau nyanyi satu lagu dulu buat Sobat Jis. Apa Mas yang mau dibawain? Ya, itu aja. Tak murah. Itu tadi. Keceblung. Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang, tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.
Beruntung aku bertemu kamu, wanita yang menyelamatkanku, tawarkan kebebasan pikiran, menjauh dari berlebihan. Sederhana dan secukupnya, begitu kita menjalani, tapi bahagia melingkari. Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan, juga dari jutaan bintang bahagia yang bisa aku tunjukkan. Sederhana bahagia, oh. Karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata. Kau tahu kendalinya bahagia bergaris di dalam kita. Sederhana dan secukupnya, begitu kita menjalani, tapi bahagia melingkari. Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan, juga dari jutaan bintang bahagia yang bisa aku tunjukkan. Sederhana bahagia, oh. Sikat terus. Tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu. Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan, juga dari jutaan bintang bahagia yang bisa aku tunjukkan. Sederhana bahagia, oh. Sederhana bahagia, oh. Tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu. Yeay. 89,5 Jazz FM, musik terbaik pilihanmu. Jumpa lagi sama Herwita Danu bersama dengan Sheila on Seven. Halo Sobat Jis, masih di sini, Berasa masih aku di Jis lagi. FM. Berasa featuringan nama Sheila on Seven aku ya. Padahal naik penyanyi keliru, jadi mendingan Mas Duta aja yang dipasrahin nyanyi ya. Oke, tadi udah banyak bahas tentang Sheila on Seven, lagu sederhana dan album-album sebelumnya. Ada satu pertanyaan menarik dari Sobat Jis juga yang masuk dari Nurmakin, katanya penasaran sama lagu Sheila on Seven terfavorit setiap personil. Jadi sebutin satu lagu. Aduh. Oke, Mas Hera silakan. Sederhana. Uri. Oke, Mas Hera Weh, sudah sederhana. ayo. Mas Adam mau apa, Mas? Kita. Uri juga. Aku juga opo. Ya udah, saya Wes dijawab kabeh, dicolong kabeh jawabannya ya. Sahabat sejati. Weh, sahabat sejati. Buat Sheila Geng yang udah jadi sahabat sejatinya Sheila on Seven gitu Oh, kan, iya selama dong. 30 tahun. Yoi. Oke, nah ya ini berarti kan Sheila on Seven udah ada dari zaman kaset CD sampai sekarang digital. Ada masa-masa atau era-era yang dikangenin nggak dari zaman dulu yang sekarang rasanya kok kayak nggak ada, terus kangen juga ya ternyata ini gitu. Ya ini interview. Apa Mas? Datang ke Mas? radio ini Ih loh. kayak cerdas cermat rasanya. Saya ada. Dulu tuh kalau bangun pagi nggak sakit pinggang. Karena Iya, Kamu tahu? sekarang suka sakit pinggang dulu saya.
Karena faktor U tapi yang ini ya. Iya. Kasurmu kualek kuwi. Kowe ra sederhana kuwi nek kasurmu. Oke, apa nih yang kira-kira di Ya kangenin ya ke radio. Ya maksudnya rutinitas seperti ini kan gitu. Jadi kayak ya saya tadi sempat cerita di luar kan, salah satu hal yang membuat pekerjaan ini menjadi menyenangkan itu kan karena selain kita berekspresi lewat musik, ada yang dengerin, tapi kan kita jadi ketemu banyak orang kan. Jadi sampelnya kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik tuh banyak gitu. Kayak ngobrol kayak gini kan, ya itu sebenarnya kan tidak tergantikan toh sebenarnya gitu. Makanya tadi saya sempat nanya juga, zaman sekarang masih rame nggak orang nelpon ke radio terus ngobrol sama bintang tamunya segala macam. Karena kan buat saya ya itu sebenarnya momen yang menyenangkan gitu untuk menjawab apa yang mereka pengen tahu dari idolanya lah segala macam. Ya hubungan sesama manusianya kan berjalan di situ, nggak cuman kayak kalau sekarang kan mungkin kirim-kiriman stiker atau apa segala macam kan. Kirimin reels lucu. Iya, jadi ya mungkin itulah zaman ya, itulah teknologi ya, sehingga kayak interaksi dua pihak secara langsung tuh kayak nggak se-urgent dulu gitu. Kayak dulu mungkin kalau lebaran harus ngumpul, sekarang bisa video call. Apa segala macam. Jadi ya sebenarnya yang dikangenin tuh interaksi langsung gitu ya. Itu cukup dikangenin karena emang itu yang kita pengen. Makanya kayak zaman Covid kemarin kan sempat kayak ada yang kayak konser online atau apa ya, kita nggak pernah mau bikin itu sebenarnya. Ya kita sempat waktu itu live IG gitu-gitu. Cuman kan kayak rasanya ada yang kurang gitu ya. Iya, karena kan kayak memang kita besarnya di panggung toh gitu. Jadi emang berinteraksi dengan orang itu pengen tuh lihat emang, manusia langsung, crowd langsung gitu ya. Itu kan yang membuat kita lebih hidup tuh kan gitu kan gitu. Oke. Lebih jadi manusia lah. Oke. Mas Adam apa Mas yang dikangenin dari era Apa jawab iki mau lu? Apa? Ya ini. Jam radio, sorry ya wis tak baleni. Boleh sih baleni suwe meneh. Ya itu salah satu, apa lagi ya. Ya mungkin keberadaan dulu kan, kalau album kan ada mungkin kaset atau CD, karena dulu kan memang bahkan sampai sekarang saya kadang-kadang masih menyempatkan lah, meskipun nggak sampai selesai ya, tapi dengerin dari CD terus sambil lihat covernya apa, meskipun jarang. Tapi kalau dulu kan memang mau nggak mau begitu ya, satu-satunya cara untuk sekarang berbagi lagunya. Kayak kemarin misalnya beberapa waktu ke luar negeri kemarin yang waktu rekaman yang 2024 kita bareng-bareng itu pun itu tetap datang ke, kan kalau di luar itu kan kayak toko-toko CD itu masih ada masih lumayan ada ya lah, yang besar-besar itu kayak apa sih JB Hi-Fi dan lain-lain itu ya. Apa jadi mereka kita masih main ke situ gitu untuk lihat-lihat CD-CD yang ada gitu. Oke. Jadi era interaksi langsung sama manusia dan juga memegang sesuatu secara fisik gitu ya, untuk CD, kaset dan sebagainya macamnya tuh lumayan dikangenin gitu ya. Ya mungkin kan sebenarnya kan PR-nya kan sekarang gimana caranya membuat CD atau produksi fisik, rilisan fisik dari band-band itu menjadi sesuatu yang tidak hanya didengarkan aja tapi punya added value gitu. Tapi kan itu nggak gampang juga kan. Jadi membuat itu layak menjadi collectible item orang zaman voucher sekarang. lah. Orang zaman sekarang. Kalau artis-artis K-pop kan ada photocard gitu ya. Bayangin photocardnya Mas Adam gitu kan dikoleksi. Waduh. Dengan rambutnya yang udah putih semua itu ya. Gitu. Waduh. Kira-kira dipakai buat apa ya kalau photocardnya Mas Adam? Terus lagi pengen light stick gitu ya. Pengen pakai light stick gitu. Orang tua nggak tahu diri. Bayangin konser lawan saya ada light stick ya. Tapi kalau itu masih mungkin. Kalau itu masih mungkin. Konsernya Sheila on 7 ada light stick, mungkin mudah-mudahan kita ini. One day. Oke. Baik. Satu pertanyaan juga, kalau misalnya nih ketemu sama diri sendiri, ceritanya agak-agak kembali ke masa lalu, time travel nih. Kalau ketemu sama diri sendiri di waktu tepat sebelum rekaman pertama dimulai tahun 90-an dulu, kira-kira pengen ngomong apa sama diri sendiri? Eros dulu deh, susah nih pertanyaannya. Yang lebih filosofis ya.
Oke, ini serius, ini serius. Oke, serius. Ini pokoknya ini Eros yang tua ya, ngomong ke Eros yang muda. Oke. Ros, kamu tuh Mbok besok kalau udah bisa cari duit sendiri, ke dokter giginya yang rajin. Jadi tuanya nggak repot ngunyah makanan susah kan sekarang. Gitu. Oke, itu pesan paling penting untuk Eros di masa muda. Iya. Rajin-rajin ke dokter gigi gitu ya. Oke. Mas Adam, monggo Nah. ndak tinggu meneh jawabanmu wis kowe sih. Oh, Pak Duta terakhir, waktu Mas mau Adam dulu. rekaman album pertama. Ya, terus nole, mudah-mudahan berkah. Sungguh. Nggak peduli kayaknya. Duh, tapi nggak apa-apa bisa memprediksi masa depan kan? Iya. Insya Allahnya sukses kan, jadi kayak terus gitu ya. Ya, itu mudah-mudahan jadi perjalanan yang bisa kamu nikmati. Udah. Oh, Terus yes. nole, wis. Oke, menarik. Apa meneh ya? Apa iki ya Pak Duta monggo. Mau ngomong apa ya? Iya, iringi lagu. Siapa tahu langsung dapat ilham mau ngomong apa ke diri sendiri di masa muda. Malah kayak muhasabah loh. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Sal Priadi. Udah itu yakin Iya. itu ya. Oke. Iya. Ya karena kan aku di sini kan menyenangkan toh. Jadi kan ya Oke. terus aku pesen ya jadilah menyenangkan. Oh yes. Terus dia bilang, "Iya, aku nanti jadi menyenangkan seperti katamu." Wes, berarti ini so far di antara bertiga nih tidak ada yang memiliki penyesalan menjadi musisi ya. Enggak, Satu-satunya sama sekali penyesalannya enggak. Mas Eros nggak rajin ke dokter gigi aja. Iya, sama sekali enggak. Oke. Copot terus. Luar biasa. Oke, sebagai satu band, ada keinginan dan harapan yang belum terpenuhi dan pengen dipenuhi dalam waktu jangka pendek atau panjang? Kita mau bikin Survive. Kita mau bikin ini mini konser di planet Mars. Gak. Apa Nanti ya? dianggap beneran loh, nggak masalah geng loh. Jadi headline berita repot lagi viral monggo. Anu aja lah, sehat, konsisten, sama itu selalu produktif. Survive itu tadi. Produktif agar survive gitu ya. Agar survive. Udah di jalannya aja udah. Alhamdulillah. Udah. Memang Ya. ya. Usia yang sudah matang ini membuat Ya rasanya karena ambisi udah lah gitu. ya makanya bisa tetap ada, tetap produktif dan bisa membuat karya yang membanggakan banyak orang kan, itu ya kayaknya itu udah jadi target yang luar biasa buat Sheila on Seven gitu. Karena kan pendengar-pendengarnya Sheila on Seven pun juga banyak yang mungkin sudah tidak punya waktu seperti dulu gitu. Karena mereka juga tumbuh kan, mereka juga nikah, mereka juga kerja kantoran, mereka ada yang mungkin udah nikahin anaknya juga. Iya, gitu mereka kan. punya kesibukan gitu kan. Jadi emang kita semua tumbuh bersama kan. Jadi kita masih bisa dipersatukan oleh satu rasa, sama-sama nyenengin sebuah karya dan saya bisa nyanyi, kalian bisa dengerin, itu kan udah itu kan satu, kayak precious moment banget kan udah gitu. Istilahnya satu pencapaian gitu ya rasanya Yes, ya. gitu. Wah, Orang udah pernah kok ada momen dimana kayak yang ngefans itu aslinya itu orang tuanya. Sampai pada momen orang tuanya itu karena dia ada kerjaan, dia nggak bisa nonton konser, dia nganterin anaknya cuman buat anaknya yang nonton konser Sheila on Seven. Terus dia pulang, terus nanti dia jemput lagi. Karena dia punya kesibukan yang nggak bisa ditinggal. Itu kan udah kayak ya emang ternyata sampai juga ya. Begini ya rasanya ternyata, mature bersama. Iya, maksudnya we made it this far gitu. Ya gimana gitu ya. Bersyukur aja bisanya gitu. Oke. Kalau dari Mas Eros sama Mas Adam, ada mungkin harapan-harapan untuk Sheila on Seven ke depannya, apa yang pengen dicapai? Apa yo kira-kira podo karo Mas Mas Duta gitu? Sebenarnya ini karena nggak tahu aja. Jadi ya udah dijalani aja. Oke. Memang sangat narimo eng pandum begitu ya kayaknya kalau Mas Adam ya. Mas Eros ada yang mau disampaikan? Sama idem. Oke, pesan terakhir buat Sobat Jis kalau begitu. Dengerin terus. Langsung semangat nih ya. Musik terbaik pilihanmu. Dan yang kamu pilih lagu sederhana.
Ya request lagu-lagu Indonesia, nggak harus lagu Sheila on 7 kok. Oke. Mesti request terus lagu-lagu Indonesia. Hidupkan terus radio ini memutarkan lagu-lagu Indonesia. Wih, asik Bedia. kalau gitu. Terima kasih Mas. Sangat Tendun, Pak Duta, Mas Makasih, Adam dan juga Mas Mbak. Eros sudah mampir dan berbagi cerita lagu sederhana dan juga seputar itu semua 30 tahun perjalanan. Semoga bermanfaat ya Mbak. Amin. Semoga. Amin. Ya bermanfaatnya dalam level yang paling rendah nggak apa-apa. Maksudnya bermanfaat buat hiburan. Yang dengerin hiburan, senyum-senyum di rumah kan udah itu udah Iya, bermanfaat itu udah juga. Ya, berpahala juga Ya, gitu alhamdulillah. kan. Oke. Nah, ini terakhir boleh satu lagu lagi buat Oke. Sobat Jus buat Cilageng, mau yang mana sekarang? Serasa Oke, hengeng. langsung. Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang, tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan. Tuturutu, 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 tuturutu. Beruntung aku bertemu kamu, wanita yang menyelamatkanku, tawarkan kebebasan pikiran, menjauh dari berlebihan. Sederhana dan secukupnya, begitu kita menjalani, tapi bahagia melingkari. Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan, juga dari jutaan bintang bahagia yang bisa aku tunjukkan. Sederhana bahagia, oh. Karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata. Kau tahu kendalinya bahagia bergaris di dalam kita. Sederhana dan secukupnya, begitu kita menjalani, tapi bahagia melingkari. Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan, juga dari jutaan bintang bahagia yang bisa aku tunjukkan. Sederhana bahagia, oh. Sikat terus. Tuturutu, tuturutu, tuturutu. Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan, juga dari jutaan bintang bahagia yang bisa aku tunjukkan. Sederhana bahagia, oh. Sederhana bahagia, oh. Tuturutu, tuturutu.